Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi keruntuhan teori Charles Darwin dan Harun Yahya. Perkenalkan, saya Amanda Oktaviani dari kelompok kontra. Perkenalkan, saya Naysila Nandardiansyah dari tim kontra. Saya Rifka Diva Zahra dari tim pro. Saya Liana Gustiana dari tim pro. Jadi, dalam bukunya Darwin yang berjudul The Origin of Species, Darwin tidak mengatakan bahwa nenek moyang manusia itu adalah seekor kera, tapi ada kemungkinan manusia atau Homo sapiens memiliki asal-usul yang sama dengan kera yang disebut Hominidae, yaitu famili biologi primata. Jadi di dalamnya itu manusia termasuk ke dalam anggotanya bersama dengan kera, simpanse atau primata lainnya. Izinkan saya menjawab. Harun Yahya juga mengatakan bahwa Darwin tidak menunjukkan adanya bentuk peralihan makhluk lain yang mengalami evolusi. Misal, tidak ditemukan satu makhluk yang sedang mengalami perubahan spesies awal menjadi spesies lainnya. Hal ini disebabkan karena jenis-jenis makhluk hidup itu tidak dapat berubah dan tidak mungkin berubah dari suatu makhluk ke bentuk lainnya. Izinkan saya menjawab. Tujuan Charles Darwin membuat buku yang berjudul dengan The Origin of Species ini bertujuan untuk menjelaskan tentang bagaimana makhluk hidup ini memiliki beraneka ragaman, bukan tentang asal-usul makhluk hidup. Karena kalau tentang asal-usul makhluk hidup itu termasuk tentang teori abiogenesis, ada yang lain lagi. Dalam ilmu biologi, manusia itu termasuk dengan kera besar karena klasifikasinya itu yang bernama dengan Homo sapiens, memiliki famili Hominidae dengan ordo primata dan kingdom Animalia, yang dimana Hominidae ini termasuk kera besar seperti yang disebutkan dengan rekan saya, seperti orangutan, simpanse, dan primata lainnya. Mungkin sampai sini kalian bakal, atau bahkan banyak orang berspekulasi bahwa yang banyak bersebar seperti dari kera tiba-tiba berubah jadi manusia itu salah. Itu kesalahpahaman yang terbesar selama ini, karena pada nyatanya ini manusia dengan dengan kera besar ini termasuk kerabat. Namun bukan berarti manusia berevolusi dari kera. Namun kita kan karena satu Homo sapiens ini memiliki pohon kekerabatan yang biasa dikenal dengan teori The Great Apes Class Common Ancestor, yang lima tuh ini ada manusia, ini ada kera, itu tuh kayak pencocokan gitu, tapi mereka tidak saling berhubungan, bukan berarti si manusia ini dari kera. Nah, kenapa ada hal tersebut? Karena dulu si Darwin ini mencocokkan antara DNA manusia dengan kera yang memiliki kecocokan hingga 98,8%. Tiap jenis makhluk hidup tidak berkerabat satu sama lain dan tidak diturunkan dari nenek moyang yang sama, yang merupakan hasil dari suatu tindakan penciptaan tersendiri. Tetapi saudaraku, tadi rekan saya sudah menjelaskan bahwa adanya pohon kekerabatan antara manusia dengan kera. Kemudian pada bukunya Charles Darwin yang berjudul The Origin of Species, pada bab 1-9 dijelaskan bagaimana Darwin menetapkan teori alam menjadi faktor evolusi dan kepunahan suatu spesies. Dan juga pada bab 10-14 dia juga menjelaskan bagaimana seleksi alam dapat menyebabkan keberagaman kehidupan. Saya akan menyampaikan di surat Al-Ankabut ayat 20 yang artinya katakanlah, berjalanlah di bumi, maka perlihatkanlah bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya. Kemudian Allah menjadikan sekali lagi, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam Quran surah Al-Hur ayat 29 sampai 28 sampai 29, dan ingatlah ketika Tuhanmu berteman kepada para malaikat, sesungguhnya aku menciptakan manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam, diberi bentuk, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan meniup ruh. Tetapi saudaraku, agama tidak selalu disangkut pautkan dengan tidak bisa selalu disangkut pautkan dengan sains. Apa yang telah dijelaskan dalam agama itu cukup kita imani dan percaya saja. Jadi agama dan sains itu tidak bisa saling disangkut pautkan. Nah, karena percaya kepada teori Darwin,
bukan berarti kita harus meninggalkan agama atau bahkan tidak percaya agama, karena si Charles Darwin ini bukan seorang ateis, namun dia seorang agnostik, yang dimana dia hanya secara teoritis menganggap bahwa semua ini ada tempat tahu asal usulnya. Nah, sains hanya bisa menghukumi sesuatu yang bersifat realitas. Maka sains murni mengatakan, dari mana sih semua ini muncul? Dari teori si Darwin. Nah, kok Darwin bisa sih nyiptain teori itu? Dan emang semuanya muncul dari mana? Nah, itu si Darwin mungkin hanya jawab, oh itu hanya kebetulan saja, atau bahkan ini luar kemampuan saya, karena saya tidak tahu dari mana asalnya itu. Nah, di situ baru letaknya agama. Karena teori Darwin ini tidak dapat mempunyai keimanan, begitu pun sebaliknya. Padahal daripada yang ini kita memiliki waktu yang lebih panjang, di mana memiliki waktu antara sains dan agama berdampingan. Karena sains ini mulai terlihat gagah dan keren itu pada abad ke-16 atau bahkan sampai sekarang. Namun sebelum abad 16, sains dan agama itu selalu berdampingan, tidak ada perpecahan di antara mereka. Jadi, kalau jika kita menetapkan sains pada tempatnya dan kepercayaan agama pada tempatnya, itu tidak akan menimbulkan masalah karena semua tergantung tingkat keimanan kita. Oke, kesimpulan dari teori Harun Yahya secara umum adalah bahwa kehidupan termasuk manusia dan semua makhluk hidup di dunia tidak mungkin muncul melalui proses evolusi dan mekanisme seleksi alam, sebagaimana dijelaskan oleh teori Darwin. Sebaliknya, Harun Yahya juga berpendapat bahwa kehidupan adalah yang sudah diatur oleh Tuhan, langsung pencipta dengan sangat cerdas dan kesempurnaan. Jika diambil kesimpulan dari teori Darwin memang memiliki pemikiran yang abstrak dan luar biasa. Lewat ekspedisinya bersama kapal HMS Beagle, ia berhasil menemukan teori evolusi melalui seleksi alam dengan baik. Nah, seandainya Darwin tidak menemukan teori ini, mungkin para ilmuwan sekarang akan kesulitan bagaimana cara mempelajari ilmu tentang spesies atau DNA. Sekian dari kelompok 1, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.